Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. 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 Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari baru yang telah Kau berikan untuk kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami Tuhan agar apa yang diberitakan oleh kakak-kakak Tuhan dapat kami mengerti Tuhan. Dan firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hai, selamat pagi anak-anak yang disayang Tuhan, selamat berbahagia. Hari ini kita masih boleh kembali bersekutu. Haleluya, mungkin satu yang baru ya. Saya mau sapa dulu ya, masing-masing. Hai cantik Glory, Janet, Wahyu. Hai VK, selamat pagi. Marvel, Inggil, hai Inggil. Miguel, Excel, selamat pagi Excel. Tiara juga, selamat pagi. Gio, Subur, selamat pagi. Dan Angel. Puji Tuhan. Bahagia Tuhan dilimpahkan bagi kita semuanya. Hari ini spesial ya. Saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang tidak lama karena kita dibatasi oleh waktu. Di tengah-tengah pandemi ya, kalian tahu dari papa mama, dari lingkungan, dari sekolah bahwa pandemi kita wajib ada di rumah. Puji Tuhan. Haleluya. Biasanya kalau saya membawa renungan di kelas tunas remaja itu 30 menit. Nah, kalau kalian kan paling 10 menit sampai 15 menit ya. Haleluya. Untuk kali ini agak panjang dikit nggak apa-apa kan? Ya, paling sampai sore. Enggak. Ya lebih panjang dikit lah, ya tidak 10 menit. Oke, hari ini kita mau bersama-sama mendengar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah saya beri judul Keledai Liar. Haleluya. Puji Tuhan. Keledai, bukan kedelai ya, keledai adalah binatang sejenis kuda, di mana sering kita mendengar kata keledai ini ditambahi dengan keledai yang bodoh, keledai yang bebal. Tapi apa kata Alkitab sesungguhnya tentang keledai ini? Haleluya. Ya, kita juga terkadang ada dalam suasana yang bodoh, ya, ada suasana yang bebal. Ya. Apa sih arti bebal dan bodoh? Ya tentu tidak baik kalau kita berlaku bodoh, kita berlaku bebal. Puji Tuhan. Nah, keledai ini adalah sesungguhnya seekor binatang yang sangat-sangat berguna. Ya, zaman nenek moyang itu dipergunakan oleh mereka untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Ya, keledai itu tulangnya sangat kuat. Bahkan dikatakan di Alkitab ditulis ya, di 1 Samuel dalam peperangan melawan Filistin itu, ya, satu tulang rahang keledai bisa membunuh ribuan orang. Dalam arti bahwa sesungguhnya keledai ini tulangnya sangat kuat sekali.
Ya, mungkin kuda belum pernah kita dengar cerita itu, tetapi di Alkitab diceritakan bahwa tulang rahang keledai ini bisa membunuh ribuan tentara Filistin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ternyata keledai itu kuat. Nah, keledai ini juga punya satu sifat, dia punya perilaku, dia suka mencium apapun yang dilewatinya. Jadi kalau keledai ini jalan, dia ketemu apa, dicium. Oh, ini bau martabak. Jalan lagi dia dicium. Oh, ini bau bunga kamboja. Datang lagi dicium. Ini baunya glory. Kalau glory ada ya. Jadi keledai itu sangat tajam penciumannya. Sehingga kalau keledai ini berjalan, kemudian dia mencium, ketemu apapun dicium, daya ingatnya sangat kuat sekali. Sehingga saking asiknya dia mencium segala sesuatu, dia suka bau-bauan, dia ini lupa untuk pulang kembali ke tempatnya. Ya, atau dikatakan tersesat. Makanya kalau ada orang berkata keledai itu bodoh, ya seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak bodoh. Nah, yang kedua istimewanya keledai ini adalah dia punya telinga yang bisa memutar 360 derajat. Di tengah-tengah bisingnya kayak apapun, riuh-riuhnya orang berteriak-teriak bersuara, dia bisa membedakan suara itu. Ya. Jadi kalau dia kepingin mendengar sesuatu yang indah, telinga itu begini ya, ke atas ya, ada ke atas. Salah satunya bisa mutar ke samping, ke belakang, atau ke atas. Yang satu tetap tegak berdiri begini. Ya, puji Tuhan. Ya, keledai ternyata dilengkapi dengan keistimewaan itu. Sehingga keledai ini sangat peka sekali terhadap suara-suara. Dan keledai ini sangat tanda dengan siapapun, dengan apapun yang pernah dia dengar suaranya. Suara terompet, suara mobil. Ya, kalau dulu ada mobil dia masih ingat. Nah, kemudian ketika keledai ini didekati oleh suara orang yang tidak pernah dia dengar, dia akan menolak, dia akan bereaksi. Nah, reaksinya keledai ini adalah kakinya dia kalau nendang, manusia bisa terlempar jauh sekali, puluhan meter bisa terlempar ya. Ya. Atau kalau manusia ini misalnya di keledai diikat ya, maksa ditunggangi, ya. Keledai ini tetap dia akan berjalan ketika ada penumpang itu. Namun, pada satu ketika, keledai ini akan jingkrat, kemudian apa? Orangnya jatuh. Nah, keledai ini sangat kuat, tetapi, haleluya, ini tetapinya. Kita harus ingat, ya, di Alkitab, di dalam Injil ternyata ditulis keledai ini adalah pernah digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mau masuk ke kota Yerusalem. Haleluya. Ya. Tapi sebelum itu mari kita baca ya. Kita baca dulu Zakaria 9 ayat yang ke-9. Ini tentang keledai. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Haleluya. Seekor keledai beban yang muda. Dalam arti keledai ini belum pernah dipakai. Keledai ini belum pernah ditunggangi orang. Keledai ini keledai pilihan. Masih sangat liar. Sulit menjinakkan. Haleluya. Nah, kemudian peristiwanya ini apa? Digenapi ketika Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Yuk kita baca Matius 21 ayat yang kedua. Matius 21 ayat yang kedua. Ya, Tuhan Yesus ini memberi pesan, ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Loh, kenapa Tuhan ini kok minta keduanya? Kok enggak cuma satu yang keledai muda saja? Ya, haleluya. Ini istimewanya lagi keledai itu ya. Keledai itu tidak bisa hidup sendiri. Ya.
Keledai itu di dalam sehari-harinya dia selalu bergerombol ataupun berteman. Ya. Ayo, ada enggak yang sukanya hidup sendiri? Sendiri setiap hari, tidak pernah ketemu teman, tidak pernah ketemu mama papa, tidak pernah ketemu siapa-siapa. Kalah sama keledai. Haleluya. Nah, keledai tidak bisa hidup sendiri. Sebab itu Tuhan perintahkan apa? Ya, mintalah mau saya pakai keledai itu, keledai muda yang masih belum pernah dipakai, ditunggangi, dan induknya. Karena apa? Tuhan Yesus tahu, pasti akan menolak keledai beban itu kalau sendiri. Nah, puji Tuhan. Ya, pemakaian Tuhan tentang keledai ini adalah di mana keledai liar, keledai yang masih belum pernah ditundukkan ini akan dipakai Tuhan. Tuhan akan buktikan bahwa Tuhan sanggup menjinakkan keledai yang masih liar, keledai beban yang belum pernah dipergunakan ini. Haleluya. Kita juga sering kita ini sering berada di dalam situasi seperti keledai liar itu. Ya, contohnya kita ini sering merasa bingung, sering merasa takut, sering merasa cemas, tidak bersemangat, sering kita ngomel-ngomel, sering kata capek, bahkan punya hati jengkel, bosen, mengeluh, menggerutu. Aduh, ya, bahkan kalau diminta tolong papa, mama, tolong bantu ini, ya, bersih-bersih tempat tidur dong, rapikan. Iya, sambil jawabnya ketus gitu ya. Nah, keledai liar juga punya sifat yang seperti itu, pemberontak. Ya, dia tetap akan berontak terhadap sesuatu yang baru. Kecuali, nanti kita mau buktikan ya. Puji Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini juga kepingin berhenti ya dari berbohong. Ya, berbohong ini juga sifat-sifat liar dari keledai itu. Kita ingin berhenti dari sikap-sikap kita yang iri. Kita kepingin berhenti untuk malas. Aku pengen malas, pengen rajin, enggak mau malas lagi kalau disuruh papa mama. Aku mau rajin belajar, ya. Tapi apa kenyataannya? Kita selalu gagal. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan belajar dari Yesus. Tuhan Yesus sanggup menjinakkan keledai liar yang punya sikap-sikap pemberontak dan melawan tadi itu. Ya, sikapnya Tuhan Yesus apa? Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang patut kita percaya, Tuhan yang patut kita hormati selalu. Haleluya. Apa? Ya, sikap Yesus di dalam menghadapi keledai liar ini. Ya, sekali lagi juga bukan hanya keledai liar, tapi juga sikap-sikap kita yang liar di rumah ya. Kita juga bisa ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Ayatnya mungkin sudah sering kita dengar, tetapi mari ya, kita akan baca lagi ayat ini ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Ya, Matius yang ke-11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Akhir ceritanya ketika Yesus menggunakan keledai beban itu apa? Ya benar dipakai. Dan Tuhan Yesus naik keledai itu masuk kota Yerusalem menjelang hari-hari di mana dia akan dikhianati oleh para muridnya. Dia akan diserahkan, dia kemudian akan diadili. Oh, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya juga tetap dia lemah lembut. Dia memberi kuasanya lemah lembut itu kepada kita. Bagi kita semua yang mau buka hati, bagi kita semua yang mau buang kemalasan, buang pemberontakan, buang sikap-sikap melawan orang tua. Ya, haleluya. Tuhan itu manis, Tuhan itu sayang kepada kita semuanya. Sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, sebetulnya banyak ayat-ayat mengenai keledai ini, ada di Ayub,
ada juga tentang di Bileam ya, di bilangan tetapi karena waktu, benar-benar karena waktu. Jadi satu hal saja garis besarnya adalah keledai yang liar dapat ditundukkan oleh Tuhan Yesus dengan kelemah lembutan. Ya, jadi sikap yang liar, sikap yang berontak, sikap yang kuat sekali itu dapat ditundukkan oleh kelemah lembutan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mulai saat ini, yuk kita mau lembutkan hati kita. Kita mau tunduk kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada Papa Mama. Kita akan selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kalau kita tidak mampu, Dia juga setia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat tunduk kepada orang tua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, kalian ini juga firman sebagai bekal nanti ya. Tahun depan kan ada kenaikan kelas bagi yang naik. Ini bekal ya, supaya kalian ingat bahwa firman Tuhan itu pernah saya dengar. Saya tidak boleh lagi bandel, saya tidak boleh lagi bohong, saya tidak boleh lagi melawan orang tua, saya tidak boleh berontak lagi terhadap orang tua. Karena Tuhan Yesusku, Tuhan Yesus yang penuh kelemah lembutan akan memberikan kekuatan kepadaku untuk menang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu pagi hari ini boleh masih kami dengar. Keledai Tuhan, yang banyak orang mengatakan itu kebodoh. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mendengar, kami membaca, kami melihat bahwa sesungguhnya keledai itu Tuhan pergunakan untuk dikendarai masuk ke kota Yerusalem. Terima kasih Tuhan, di dalam misi-Mu menyelamatkan kami, Engkau pernah memakai keledai itu sebagai tunggangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau bersama-sama dengan papa mama kami, Engkau bersama dengan kami semuanya. Sepanjang minggu depan Tuhan, kami tetap ada bersama-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu. Doa kami Tuhan, minggu depan kami kepingin sekali lagi untuk bersama-sama ibadah online mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak, guru-guru kami Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sampai jumpa.